Selamat pagi. Terimalah salam kasih dalam Dhamma. Sotihotu Namo Buddhaya. Saya informasikan, puja bakti sudah bisa dilakukan secara offline tanpa batasan. Puja bakti pada pagi hari ini akan diisi oleh Romo Sugando Sugianto Gandika dengan topik Auman Singa. Untuk memulai puja bakti pada pagi hari ini, pemimpin puja bakti akan menyalakan lilin dan dupa diiringi lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu, Yang Maha Suci dan sempurna. Kami berdoa untuk bernamaskara, mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu, Yang Maha Suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Selanjutnya, marilah kita membacakan nama Karapata. Silakan membuka buku Parita halaman 23. Araham sama sambuddho bhagawa. Buddham bhagavantam abhivademi. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Yamamha humayang bhagawantang saranang kata. Yono bhagawa satta. Yasa camayang bhagavato dhammang rojema. Imehi sakarehitang bhagawantang sasadamang sasawakasanghang abhipujayama.
Selanjutnya marilah kita membacakan Parita. Silakan membuka buku Parita halaman 24. Handamayang Buddhasa Bhagavato Bubbakana Makaram Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handamayang saranagamanapahtang banamase. Buddhang saranang gacchami. Saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami. Tutiyampi Dhammang saranang gacchami. Tutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Handamayang Pancasika Padapahtang Banamase. Panatipatha Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumicacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Handamayang Buddha Nusatyanang Karomase. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vicacarana sampano sugato lokavidu. Anutaro Purisa Dhamma Sarati Sattha Dewa Manusanam
Buddho Bhagavati. Handamayang Dhammanusatinayam Karomase. Swahatu Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Eipasiko Opanaiko Pacatang Veditapo Vinyuhi Ti. Handamayang Sanghanusatinayang Karomase. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Nyaya patipano Bhagavato Sawaka Sangho. Samiji patipano Bhagavato Sawaka Sangho. Yadidang catari purisa yugani atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sangho. Ahuneo pahuneo dagineo anjalikaranio anutarang punyaketang lokasati. Handamayang sacakiri yakatayo panamase. Saranang anyang Buddho me saranang warang. Etena sacawacena soti teho tusabada nati me saranang anyang damo me saranang waram. Etena sacawacena soti teho tusabada nati me saranang anyang sangho me saranang waram. Etena sacawacena soti teho tusabada. Handamayang mangala sutang panamase. Eva me sutang ekang samayang bhagawa sawatiyang viharati
Cetavane anattapindikasa arame atahu anyatara dewata abhikantaya ratia abhikantavanya kevala kapang cetavanam obasetwa yena bhagavathenu pasan kami tua bhagavantam abhiwadetva ekamantang atasi ekamantang tita kosadewata bhagavantang kataya ajabasi bahudewa manusaca mengalani acintayung akan kamanasothanang gruhi manggalamutamang asevana cabalanang pandithanang casevana puja ca pujaniyanang etamang kalamuthamang patiru padesawasoca pubeca kata punyata atasamapani dica etamang kalamuthamang bahu sajang jasi panca vinayo ca susihito subhasita jaya waca etamang kalamuthamang mata pitu upatanang anakula jakamata etamang kalamuthamang dhananca dhammacariya ca nyata kananca sanggaho anyawanani kamani etamang kalamuthamang harati virati papa majapana sanyamu apamado jadamesu etamang kalamuthamang karawo ca niwato ca santuti ca katanyuta kalena dhammasawanang etamang kalamuthamang hanti ca sovaca sata samananan jadasanang kalena dhammasakaca etamang kalamuthamang tapoca brahmacariyanca Arya saca nadasanang Nibbana sacikiriya ca
etamang kalamuthamang Buddhassa dhokadhamehi Cithang yasanakampati Asokang virajang hemam Etamang kalamuttamang Etadhisanikatwana Sabhatama paracita Sabhatha sotingka canti Tante sang mangkalamuttamang di. Marilah kita membuka buku Parita halaman 38. Handamayang Brahma Wihara Paranang Karomase Sukito Homi Nidukho Homi Avero Homi Abhyapacho Homi Anikho Homi Suki Atanang Pariharami Sabhe Satta Sukita Hontu Nidukha Hontu Avera Hontu Abhyapacha Hontu Anika Hontu Suki Atanang Pariharantu Sabhe Satta Dukha Pamuchantu Sabhe Satta Malada Sampatito Vikachantu Sabhe Satta Kama Sakha Kama Dhayada Kama Yoni Kama Pandu Kama Patisarana Yang hamang karisanti kalyanang wa papakam wa tasadhayada pawisanti. Selanjutnya, marilah kita melakukan meditasi. Marilah kita duduk dengan posisi yang nyaman dan rileks, serta tegak. Seraya menutup mata secara perlahan, marilah kita mengambil objek meditasi yang bisa berupa meta ataupun objek pernafasan maupun objek yang biasa kita gunakan masing-masing untuk bermeditasi. Meditasi kita mulai.
Meditasi dapat kita akhiri. Marilah kita mengakhiri meditasi kita dengan membacakan kalimat secara bersama-sama. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu. Selanjutnya, pemaparan Dhammadasana oleh Romo Sugando Sugianto Gandika. Kepada Romo Sugando Sugianto Gandika, kami persilahkan tempat dan waktunya. Para Romo Ramani, Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama yang saya hormati, sebelum kita bersama-sama membahas Dhamma, mari kita senantiasa melakukan puja kepada guru kita dengan merangkapkan tangan di dada. Kita arahkan batin kita tujukan kepada Sang Buddha. Semoga dengan kekuatan kebajikan melakukan puja ini, kita selalu bahagia, damai, dan sejahtera. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Ia yang penuh berkah, yang telah bebas, yang cerah, sempurna, mandiri. Terpujilah Ia yang penuh berkah, yang telah bebas, yang cerah, sempurna, mandiri. Terpujilah Ia yang penuh berkah, yang telah bebas, yang cerah, sempurna, mandiri. Selamat siang, Buddha Nubawena Soti Hontu. Ya, merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semuanya bisa bersama-sama melakukan kebajikan di Wihara Samagi Wirya ini dengan harapan kebajikan yang kita lakukan ini menjadi timbunan jasa yang tak lekang oleh waktu, yang akan mengikuti kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada. Tadi kita sudah bersama-sama mengulang paliwacana dengan sangat luar biasa sekali, dengan syahdu, ya, dengan sabar, dengan apalagi. Saya tadi sampai hampir mimpi beberapa kali. Ya. Karena saking syahdunya menikmati hampir bablas ketiduran. Ya, baik, untuk sesi siang hari ini saya ingin mencoba menyampaikan kepada para Romo Ramani, Bapak Ibu, terkait dengan sebuah sutta yang kita beri judul dengan nama Auman Singa. Yang tentunya di poster yang sudah dibagikan beberapa minggu lalu, ada yang di antara Anda semua penasaran, apa maksud dari Auman Singa ini? Atau bahkan ada beberapa di antara Anda yang sudah pernah membaca sutanya, atau sudah pernah mendengar dari beberapa Dhammaduta yang lain, sehingga sudah tidak heran lagi. Ya. Nah, Auman Singa ini
mengacu kepada guru kita, yaitu beliau pada saat melakukan pembabaran Dhamma, melakukan penyampaian Dhamma kepada para siswa beliau dimanapun beliau berada, selalu menggetarkan. Ya, maka sering disampaikan bahwa ceramah Buddha atau Dhamma yang disampaikan oleh Buddha ini bagaikan auman singa. Bahkan tercatat di dalam kitab Siha Nada Sutta. Ya. Di sini saya menganggap Anda semua sebagai seorang misionari pembabar Dhamma. Walaupun mungkin di antara ada yang belum pernah duduk di depan untuk menyampaikan Dhamma. Akan tetapi tentu secara tidak langsung Anda berdiskusi dengan teman, berdiskusi dengan tetangga, atau berdiskusi dengan siapa saja yang berkaitan dengan perbincangan Dhamma, itu sebenarnya sudah bagian dari Anda menyampaikan pesan Dhamma, membabarkan Dhamma, atau melebarkan Dhamma kepada mereka yang mungkin belum memahami, bagi mereka yang belum mengerti. Nah, harapan saya dengan tema ini nanti Anda semua bisa mengaum seperti Sang Buddha, yang mana auman Dhammanya menggetarkan semua makhluk. Yang tentunya menggetarkan di sini bukan menimbulkan kecemasan, bukan menimbulkan ketakutan, melainkan menimbulkan sukacita yang sangat mendalam sehingga ia akan memuji, ia akan mengikuti Dharma. Ya, jadi kalau misalnya Anda membaca di kitab-kitab suci kita, di Pitaka kan selalu ada kata-kata setelah Buddha membabarkan Dhamma, mereka semua bersorak, Dhamma indah di awalnya, Dhamma indah di pertengahannya, dan Dhamma indah di akhirnya. Ya, tergetar. Nah, sama pada saat pembabaran Dhammacakkappawatthana Sutta. Setelah Buddha memberikan pembabaran itu, seluruh makhluk di alam semesta berseru. Diawali dari alam manusia, menyatakan bahwa Dhamma telah diputar oleh Sang Bhagawa. Kemudian aram dewa tingkat rendah menyampaikan, di atasnya menyampaikan, sampai di alam para dewa paling tinggi mereka semua menyampaikan, merasa tergetar oleh auman Dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha. Siap jika Bapak Ibu, saudara-saudari ini sebagai misionari Buddha? Siap enggak? Saya kasih ilmunya hari ini. Siap ya? Karena saya katakan tadi secara tidak langsung Anda pun adalah seorang pembabar Dharma, walaupun Anda tidak harus duduk di tempat seperti ini. Oke, kita mulai apa yang dikatakan oleh Buddha yang pertama sebagai deklarasi misi beliau. Sesaat setelah beliau mencapai pencerahan, beliau ini melihat ke alam semesta dan menyadari bahwa Dhamma yang beliau telah temukan itu sangat luar biasa. Dan tentu tidak sembarang orang bisa menerima. Ya, jadi beliau ini masih ada pertanyaan, siapa ya kira-kira yang bisa menerima Dhamma yang begitu tinggi sekali. Hingga kemudian Brahma Sampati mengingatkan beliau, ya, Bante, di alam semesta ini ada loh makhluk-makhluk yang hanya punya sedikit kekotoran batin yang jika Bante kasih pencerahan, Bante kasih ilmu untuk bisa mengupas batinnya, akhirnya bisa tercerahkan. Maka setelah mengetahui itu, ini apa, Wir? Mana Indra mana? Ini kalau ada tulisannya bisa dihilangkan nggak itu? Ketutup tulisannya. Nah, kemudian deklarasi itu dibuka oleh beliau. Ya, terbukalah batin mereka, gerbang menuju tanpa kematian. Biarlah yang bisa mendengar terbangkitkan keyakinannya. Aku pergi ke kota Kasi untuk memutar roda Dhamma. Dalam dunia yang terbenam kegelapan ini, aku akan menabuh genderang tanpa kematian. Syair yang disampaikan oleh Buddha ini tercatat di dalam kitab Majjhima Nikaya bab 26. Jadi
saat beliau menyampaikan ini, beliau memulai, bagi kita yang mampu membelah tabir kegelapan, maka beliau sudah menunjukkan jalan yang sangat terang untuk kita bisa menjalani dan terbebas dari lingkaran samsara. Selanjutnya, ini beliau mengutus kepada siswa beliau, tentunya termasuk kita semua yang ada di sini. Sedikit banyak kita sudah belajar Dhamma. Sedikit banyak kita mengetahui Dhamma. Maka beliau berpesan kepada siswanya termasuk kita, pergilah kalian demi kesejahteraan banyak orang, demi kebahagiaan banyak orang, demi kasihan terhadap dunia, demi kebaikan, demi kesejahteraan, demi kebahagiaan dewa dan manusia, janganlah pergi berdua dalam satu jalan. Babarkan Dhamma ini yang indah pada awalnya, indah pada tengahnya, dan indah pada akhirnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, kalau saya boleh bertanya, apakah Bapak, Ibu, Saudara sekalian ingin ajaran Sang Buddha ini lebih lama dipahami oleh makhluk di dunia ini atau lebih singkat? Lebih? Alasannya? Alasannya apa? Agar banyak makhluk yang bisa mengerti Dhamma dan akhirnya bisa terbebas dari penderitaan. Apalagi bumi tempat kita berada saat ini adalah bumi yang sangat istimewa. Maka dikatakan di dalam Buddha Wangsa bahwa bumi kita ini disebut sebagai Bada Kalpa. Di bumi tempat kita berada saat ini, dari saat bumi ini terbentuk sampai nanti bumi ini hancur, muncul ada 5 orang Buddha. Dan Buddha Gautama adalah Buddha yang keempat. Di mana ajaran semua Buddha itu sama. Dan ajaran semua Buddha mempunyai tujuan sama, yaitu menganjurkan, mengarahkan, menunjukkan jalan untuk terbebas dari duka. Maka kita semua ingin semakin banyak orang yang bisa mengerti Dhamma, semakin banyak orang yang bisa menjalani Dhamma, sehingga mereka bisa terbebaskan dari lingkaran samsara. Oleh karena itu, mari kita sebagai misionari Dhamma, pada saat kita bertemu dengan siapapun, cobalah berbincang tentang kebajikan. Tidak perlu kita mengatakan lebih awal, saya akan menyampaikan ajaran Buddha. Ya, kalau teman yang kita ajak ngomong ini sama-sama umat Buddha. Kalau bukan, kabur dulu kan? Maka kita akan katakan, saya akan mengajak Anda berdiskusi tentang kebajikan. Karena kebajikan dimanapun ada. Nah, inilah misi kita untuk bisa memperpanjang usia Dharma di muka bumi ini sebelum akhirnya tidak dikenal dan sebelum akhirnya muncul Buddha yang baru. Kita pertahankan dulu ajaran dari Buddha Gautama. Selanjutnya, nah, di sini kita lihat gambar yang paling kanan. Salah satu pemahaman yang disampaikan oleh Brahma Mahasampajadi, ya, ada orang yang punya sedikit debu, karena pada dasarnya setiap makhluk itu terlahir dari tempat yang bisa dikatakan kurang bersih. Tetapi jika kita mau dengan penuh semangat punya daya upaya maju, dengan terus mengulang dan melaksanakan Dharma, maka kita akan bisa muncul ke permukaan laksana bunga teratai yang berasal dari dasar lumpur, dia terus berkembang, tumbuh, dan mekar di permukaan. Nah, pegangannya ada di sini. Ada makhluk dengan sedikit debu di mata yang akan hancur karena tidak mendengar Dhamma. Maka, mari kita perdengarkan Dhamma kepada mereka supaya mereka
bisa mengarahkan diri menuju ke puncak kebahagiaan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin beberapa minggu yang lalu, pas kebetulan saya di sini, ada beberapa mahasiswa dari keyakinan lain yang mengatakan tentang toleransi di dalam ajaran Sang Buddha. Sebenarnya ajaran Sang Buddha berbicara tentang toleransi sudah diawali dari sejak awal. Salah satu contohnya dari sini. Ya. Pada saat Buddha membabarkan dharma kepada siswanya yang pertama, termasuk Pancawagya itu, bukan niat beliau untuk menarik mereka menjadi murid beliau. Tetapi niat beliau adalah menunjukkan kepada mereka bahwa inilah dharma, supaya Anda terbebaskan. Masalah Anda kemudian mengakui saya sebagai guru atau tidak, itu bukan harapan Sang Buddha. Maka beliau menegaskan di sini. Kalian mungkin berpikir, Pertapa Gautama mengatakan ini untuk mendapatkan pengikut. Namun kalian seharusnya tidak beranggapan demikian. Biarlah ia yang menjadi gurumu tetap menjadi gurumu. Biarlah aturanmu tetap seperti apa adanya. Biarlah cara hidupmu tetap seperti apa adanya. Aku tidak mengajar demi alasan itu. Ada hal tidak bajik yang belum ditinggalkan. Cemar, membawa kelahiran, ketakutan, mendatangkan hasil yang menyakitkan pada masa depan terkait dengan kelahiran, penuaan, dan kematian. Inilah, untuk meninggalkan hal itulah aku mengajarkan Dhamma. Buddha mengajarkan Dhamma bukan untuk mencari pengikut. Ini bisa dijadikan sebagai dasar toleransi di dalam ajaran Sang Buddha, selain dhamma-dhamma yang lain. Nah, jadi jika nanti suatu saat Anda mendapatkan teman yang kemudian tertarik untuk belajar dhamma atas dasar apa yang Anda diskusikan dengan mereka, kemudian dia bertanya, tapi saya belum siap loh jadi umat Buddha, apakah saya harus jadi umat Buddha? Tidak. Ya, belajar ajaran Buddha, mempraktekkan ajaran Buddha, tidak harus beragama Buddha. Inilah toleransi yang sudah muncul dari sejak awal Buddha mulai mengajarkan Dharma. Setuju enggak dengan ini? Coba, enggak usah saya tanyakan lah. Nanti Anda malah takut, enggak usah. Lanjut aja. Nah, di dalam ajaran Buddha, itu juga ada yang disebut dengan mukjizat. Di mana sering kita mendengar teman-teman di luar sana, pada saat mereka mengajak diskusi tentang ajaran agama mereka, tentang pemahaman-pemahaman di dalam tradisi mereka, mereka selalu mengunggulkan tentang mukjizat. Oh, guru saya bisa ini, bisa itu, dan seterusnya. Di dalam Dharma, kenapa Buddha di dalam menyampaikan, dalam auman beliau tentang Dhamma, itu sungguh luar biasa, karena beliau juga memiliki 3 hal ini. Ya, untuk yang pertama tentang kemukjizatan kesaktian, ini mungkin di guru-guru yang lain bisa memiliki. Bahkan kita sendiri pun jika mau berjuang dan berupaya bisa untuk mendapatkan kesaktian ini. Mengganda, menghilang, menembus dinding, bisa terbang. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan cara latihan meditasi. Meditasi yang kita pelajari di dalam Buddhis memang tujuannya bukan untuk mendapatkan kesaktian. Akan tetapi jika meditasi itu dilatih secara terus-menerus sampai kita mendapatkan tingkat-tingkat kualitas batin di dalam jana-jana tertentu, maka efek samping dari latihan meditasi itu akan muncul. Jika kita mempunyai namanya carita atau watak atau pembawaan batin yang memang mengarah kepada tingkat kesaktian ini, maka akan tercapai. Ya, yang sudah banyak terjadi bagi mereka yang menjalankan meditasi dengan tekun, ada yang bisa mendengar suara-suara di makhluk-makhluk lain. Ada yang bisa melihat makhluk-makhluk lain. Ada juga yang punya kemampuan-kemampuan yang lainnya.
Jadi kemukjizatan di dalam ajaran Buddha tentang kesaktian ini sebenarnya sesuatu hal yang wajar sekali. Ya. Selanjutnya, ini yang perlu sebenarnya kita miliki sebagai seorang misionari pembabar dhamma. Kemukjizatan penyingkapan. Jika kita bisa menunjukkan pertanda dan membaca pikiran, itu akan bisa lebih mudah di dalam membabarkan dhamma. Seperti yang dilakukan oleh guru kita, kenapa setiap kali Sang Buddha ini memberikan pembabaran dhamma, bisa membuat si pendengar langsung mencapai tingkat kesucian. Begitu beliau ceramah selesai, set, Sotapanna. Iya kan? Sampai Sakadagami. Bahkan ada yang sampai langsung ke arahat. Karena Buddha sudah mengetahui sebelumnya dasar dari orang ini, latar belakangnya bagaimana. Cara untuk membuka mata batinnya bagaimana. Maka pada saat beliau membabarkan dhamma, seakan-akan dhamma yang beliau berikan ini tertuju hanya kepada orang itu saja. Itu yang membuat ia menjadi lebih fokus, menjadi lebih terpusat, dan terbukalah mata batinnya. Jika Anda pada saat mendengarkan dhamma dari siapapun itu, Anda berusaha fokus kepada apa yang bicarakan, kemudian Anda juga merenungkan itu dengan 4 tahapan, tentu Anda akan bisa mendapatkan seperti yang didapatkan oleh para siswa beliau. Apa 4 tahap itu? Ada 4 tahap di dalam kita belajar dhamma. Kalau saya tidak salah ingat, saya sudah pernah menyampaikan di sini, yaitu dengarkan dengan sungguh-sungguh, sutta, pikirkan dan renungkan itu, cita, ya. Kemudian analisa baik dan buruknya, putta. Kemudian yang terakhir, simpan itu sebagai perilaku bajik yang akan Anda lakukan, litang. Ada sutta, cita, putta, dan lita. Dengan mengembangkan 4 hal ini, pasti di dalam setiap kita mendengarkan dharma akan mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin. Ya. Yang terakhir, ini yang hanya dimiliki oleh seorang Buddha tentunya. Mukjizat pengajaran, mampu memberikan nasihat yaitu dengan membaca pikirannya, sehingga beliau mengarahkan, hanya berpikirlah demikian, jangan berpikir begitu. Ya, merenunglah yang demikian, jangan merenung yang begitu. Ya. Tinggalkan ini, jalankan yang itu. Karena beliau sudah melihat garisnya. Nah, kita bisa melatih kemampuan ini dengan cara menjadi pendengar yang baik. Salah satu contoh, jika teman kita ini punya permasalahan, kemudian yang ngajak diskusi dengan kita, kemudian dia mulai berkeluh kesah, kita dengarkan dengan baik. Kita menganalisa, ya, menganalisa apa yang menjadi cerita dia. Setelah kita analisa, akhirnya kita bisa menemukan, oh, berarti yang harus kamu tinggalkan sifat ini, yang harus kamu kembangkan sifat yang ini, yang harus kamu lakukan seperti ini, yang harus ditinggalkan perilaku itu. Dengan melalui analisa ini, dan ini kita lakukan berulang-ulang, maka kita akan menjadi orang yang piawai. Piawai di dalam mendengar, dan piawai di dalam mengarahkan. Inilah yang nantinya kita punya namanya mukjizat pengajaran. Pernah nemui guru yang model seperti ini mungkin di sekolah atau di tempat lain? Pernah kan? Jika ini terus diulang-ulang, maka akan menjadi kemukjizatan dalam pengajaran dan kita bisa melakukan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini Anda memperhatikan enggak? Setiap lembar yang saya munculkan selalu ada kata-kata petikan dari sutta. Memperhatikan enggak? Kira-kira sebelum saya buka slide selanjutnya, ada yang tahu apa sebabnya? Monggo. Ada yang tahu enggak sebabnya? Nah, ini kan sekarang enggak ada. Ya kan? Yang ini ada. Ayo coba. Siapa yang tahu kenapa setiap slide terkait dengan pengajaran ada petikan dari sutta? Atau semua ini berasal dari sutta? Ada yang tahu? Oke, kita bahas yang bagian ini. Seperti yang saya sampaikan di awal, ada
2 kelompok macam dhamma sebagai pembabar dhamma. Seperti saya yang duduk di depan Anda, ini bisa disebut kelompok pertama sebagai pembabar ajaran. Ya. Sedangkan tadi yang saya sebutkan Anda diskusi dengan teman, ngobrol dengan teman yang membincangkan tentang ajaran, itu di kelompok yang kedua. Hendaknya kedua bagian ini pada saat kita berdiskusi sudah mengarah kepada kelompok dhamma, itu harus menggunakan rujukan pada kitab suci. Ya. Jangan sampai kita sudah terlalu semangat mengatakan bahwa inilah dhamma dari Sang Buddha. Begitu ditanya, dari bagian mana? Mana ya? Tak tarikan dulu. Dicari-cari enggak ketemu. Lah Anda dapat dari mana? Saya tuh dengar dari temannya si A itu loh. Atau Mak tanya si A. Kamu dulu dengar tentang ini dari mana? Saya dengar dari itu, si B. Lah nanti ujung-ujungnya enggak tahu rujukannya dari mana. Kan kacau, sudah terlanjur dibilang ini ajaran Buddha. Nah, repot, makanya setiap kali perbincangan dhamma harusnya ada rujukan dari kitab suci supaya menjadi lebih mantap, kuat, dan benar. Maka di bawah ada keterangan. Hendaknya kalau kita berceramah menyampaikan materi agama itu bukan karangan asal karangan saja, harus ada petikan-petikan dhamma. Kemudian penceramah agama harus bisa menunjukkan rujukan ceramahnya, baik yang secara kanonik maupun yang non kanonik. Tapi sudah jelas ada rujukan silsilahnya, ya. Terus jangan puas dengan sumber sekunder saja, terus gali dengan banyak belajar dan belajar. Apalagi sekarang kan dengan melalui searching di Google banyak sekali kita mau suta apa saja ada. Ya. Yang terakhir, hendaknya belajar langsung dari sumber mata airnya. Sumber kita apa? 3 keranjang suta, yaitu Tipitaka. Nah, jadi bagi Anda meskipun hanya diskusi, hanya bincang-bincang sederhana dengan teman-teman, kalau bisa juga ada rujukannya. Misalnya kita mau berbincang tentang hukum karma aja, kita melihat ada kejadian terjadi di sekitar kita. Terus kita berbincang, wah itu memang sudah terjadi dengan karmanya, itu terkait dengan karma lampaunya seperti ini. Nah, kita membicarakan karma, kita harus juga tahu rujukannya. Dalam Sutta Tipitaka yang membicarakan karma itu dari bagian apa? Karena karma tentunya tidak hanya sekedar kita tahu sistem atau hanya sekedar tahu hukum tanam dan tuai. Karena tanam dan tuai nanti ada lanjutannya lagi. Ada yang karma sebagai pemotong, karma sebagai penumbuh, karma sebagai pengembang dan lain-lain. Ya, sehingga rujukan ini akan menjadi lebih mantap pada saat kita menyampaikan diskusi dengan tema tersebut. Ya, lanjut. Nah, ini sekilas mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah melihat, ada yang belum, tapi inilah kumpulan gugusan dari yang disebut dengan Tipitaka. Kita memiliki kitab suci itu sangat luar biasa. Ya. Luar biasa isinya juga luar biasa banyaknya. Siapa di antara yang hadir siang hari ini di ruangan ini sudah pernah melihat Tipitaka secara komplit? Angkat tangan. Ayo, kelompok bapak-bapak, ada yang pernah lihat? Komplit. Dari yang cewek, ada yang pernah lihat? Tipitaka kita itu sebenarnya perlu dimengerti atau setidaknya kita perlu melihat supaya kalau ada yang tanya, kita kok enggak pernah lihat kitab sucimu toh, tolong tunjukkan. Nah, kita bisa menunjukkan kitab suci saya itu banyak, maka saya enggak mungkin kalau kemana-mana harus membawa kitab suci. Ya, akan tetapi ada buku ringkasan yang bisa kita lihat sebagai kumpulan dari Tipitaka. Contohnya Parita Suci. Tipitaka terdiri dari apa saja? Ada namanya Sutta, pertama ada Winaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, ini dalam kelompok besarnya. Di dalam Parita biru ini, Parita Suci yang tadi dibawa oleh pemimpin ini, ya, itu terdiri dari golongan Winaya terkait dengan hukum moralitas ada.
Suta terkait dengan ceramah-ceramah kelompok besar ada. Abhidhamma terkait dengan kelompok-kelompok unsur batin juga ada. Maka bagi kita yang belum pernah melihat, dengan mengerti isi Tipitaka di dalam Parita Suci secara komplit dari A sampai Z, itu sudah lumayan. Tapi jika Anda ingin melihat Tipitaka yang secara komplit, Tipitaka itu terdiri dari 84.000 kelompok dharma. Jika itu dibukukan, ya kurang lebih ada satu almari, ya ukuran 2x1 meter lah. Ya, itu isinya buku semua, dari kelompok Winaya sampai dengan kelompok Abhidhamma komplit, baik itu terdiri dari kelompok inti maupun kelompok komentar. Ya, siapa tahu nanti kalau Anda ketemu di tempat lain yang isi-isinya berkaitan dengan Dharma, boleh difoto, boleh dijadikan satu kebanggaan bahwa kita sudah melihat Tipitaka secara komplit. Ya, lanjut aja. Ini isi-isinya lanjut aja. Nah, ini dia. Di dalam kehidupan modern ini, kita mengenal ajaran Buddha saat ini bukan hanya dijadikan panutan oleh satu sekte saja, tetapi oleh banyak sekte. Mungkin dari awal kita semua mengerti hanyalah Buddha Gautama. Yang mana dari Buddha Gautama menjadi 3 kelompok besar, ya, 3 aliran kelompok besar. Ada namanya Budayana, ada namanya Tantrayana, ada namanya Mahayana, dan ada namanya Theravada. Dari situ turun lagi, ada terpecah lagi menjadi banyak sekte. Yang menjadikan itu terjadi karena di sini. Di dalam Anguttara Nikaya bab 10 ayat 37 Sang Buddha sudah menyampaikan, dan ini sebenarnya pagar untuk pengingat semua siswa beliau, ya. Sumber perpecahan sudah ditunjukkan oleh beliau. Maka supaya tidak terjadi perpecahan, ingat ada 10 macam ini, jangan sampai dilakukan. 1. Menjelaskan bukan dhamma sebagai dhamma, menjelaskan dhamma sebagai bukan dhamma, menjelaskan bukan winaya sebagai winaya, menjelaskan winaya sebagai bukan winaya, menjelaskan yang tak dikatakan dan tak dinyatakan oleh Tathagata sebagai dikatakan oleh beliau, menjelaskan yang dikatakan dan dinyatakan oleh Tathagata sebagai yang tak dinyatakan. Menjelaskan yang tak dilakukan oleh Tathagata sebagai yang dilakukan, menjelaskan yang dilakukan sebagai yang tak dilakukan, menjelaskan yang tak diberlakukan oleh Tathagata sebagai yang diberlakukan, menjelaskan yang diberlakukan oleh Tathagata sebagai yang tak diberlakukan. Aliasnya apa? Memutar balik fakta. Hal-hal seperti inilah yang kemudian di masa modern, di zaman modern berkembang dengan munculnya banyak aliran, bahkan di dalam tubuh satu sekte sendiri. Ya, seperti kita mengenal di sini misalnya Tantrayana itu sudah terpecah lagi dari kelompok apa-apa. Mungkin Mahayana juga ada, ya. Mungkin dari kelompok Theravada, tapi selama ini Theravada selama saya belajar sih belum pernah ada perpecahannya, ya. Nah, inilah penyebabnya. Sebenarnya Sang Buddha sudah mageri dari awal. Karena beliau pada waktu itu mengatakan, kenapa di awal-awal beliau tidak mau menerima Sangga Bhikkhuni untuk menjadi bagian dari silsilah keturunan Dharma. Karena salah satunya di situ ada satu objek yang membuat, ya, yang menjadi celah ajaran Buddha ini menjadi lebih pendek usianya. Ya, tapi karena desekan dari berbagai macam siswa beliau, akhirnya muncullah Sangga Bhikkhuni, ya, dan seterusnya. Dan itulah yang menjadi bagian dari silsilah ajaran Buddha yang menurut beliau itu bisa memperpendek usia dari ketahanan dhamma di muka bumi ini. Oleh karena itu, pada siang hari ini saya mengajak Anda semua sebagai misionari dhamma mempelajari ini supaya Anda bisa membantu memperpanjang usia dhamma di muka bumi ini. Ya, siap semua ya? Siap enggak? Nah, kalau siap kita lanjut. Oke, ada 5 kesiapan sebagai pembabar dhamma.
Di Anggutara Nikaya bab 5 159 Sang Buddha sudah bilang, ya, tidaklah mudah membabarkan dhamma kepada orang lain, maka diperlukan kepiawaian. Apa saja? Menyampaikannya harus bertahap, kalem-kalem, lihat siapa yang kita ajak ngomong, ya. Jangan sampai kita baru ngajari tentang tentang katakanlah Pancasila. Tahu-tahu sudah langsung diajak ke 10 sila. Tahu-tahu loncat langsung ke 100 sila. Padahal yang Pancasila aja belum paham. Ya tentu akan menjadi kacau. Maka jelaskan secara bertahap. Yang kedua, kita menjadi pembicara dhamma dengan melihat cara. Cara di sini berlaku kepada siapa kita berbicara, kepada siapa kita menyampaikan, dengan cara bagaimana, bahasanya yang pantas apa, ini perlu dipahami. Yang ketiga, kita mengajarkan dhamma itu berdasarkan kewelasan, bukan berdasarkan ingin mendapatkan banyak pengikut, tapi atas dasar kewelasan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pengalaman saya pribadi, banyak di antara mereka yang kemudian belajar dhamma itu rata-rata mereka yang sudah pernah kebentur dengan permasalahan yang membuat batinnya menjadi galau. Begitu batinnya galau, dia belajar di A, kok enggak cocok, di B enggak cocok, di C enggak cocok. Baru ada peringatan di sini. Ayo coba kamu belajar yang itu loh. Yang akhirnya membuat mereka batinnya terbuka. Dan ini saya sudah menemukan banyak sekali yang seperti itu. Maka memberikan dhamma kepada mereka hendaknya dengan dasar kewelasan, bukan hanya ingin mendapatkan pengikut. Ya. Yang keempat, juga bukan demi kebendaan. Bukan demi kebendaan artinya bukan untuk mendapatkan keuntungan kita. Ya. Yang terakhir, pada saat kita menyampaikan kepada mereka, jangan sampai merugikan kedua belah pihak, tapi hendaknya menguntungkan kedua belah pihak. Nah, selanjutnya juga tidak melakukan opini-opini yang justru malah membuat kalau kita bilang meruncingkan permasalahan. Yang pertama, harus diyakinkan pelan-pelan. Dibujuk ini tentunya juga membujukkan dengan dasar. Ya. Kemudian mengajak mereka untuk melepaskan pendapat. Artinya pada saat kita ingin menyampaikan pendapat atau kita ingin mendengarkan pendapat, kita harus mengosongkan pemikiran kita sendiri. Jangan melekat kepada opini kita yang terbaik. Lepaskan aja dulu, dengarkan dengan baik. Ya, begitu pula dengan mereka. Ya, kita ajak mereka untuk kosongkan dulu pengertianmu, saya kasih pengertian, kemudian kamu renungkan. Dengan demikian tidak sampai muncul seperti ini, ya, yang menganggap hanya milik kita yang benar. Tapi nanti kita akan bisa mendapatkan jalan tengah dari semua permasalahan itu. Jika kita sudah mengikuti ini semua, maka disebut sebagai kumpulan ucapan sesuai dengan dhamma. Ya. Nah, ini jika kita bisa mengikuti akan sangat luar biasa. Buddha, kenapa setiap mengaumkan dhamma, menyampaikan dhamma, itu selalu mengenai tepat sasaran, beliau menggunakan 4 hal ini. Yang pertama, dengan memfasilitasi. Contohnya seperti yang terjadi kepada kisah Gotami. Ada di antara Anda yang ingat kisahnya kisah Gotami? Boleh bantu saya menceritakan sepintas saja? Coba angkat tangan. Kisah Gotami. Ini urusannya dengan ibu-ibu. Ayo coba yang dari kelompok ibu-ibu, yang kelompok cewek. Kisahnya kisah Gotami sampai ia bisa mengerti dhamma, bahkan menjadi seorang arahat. Ada yang tahu? Buddha hanya memfasilitasi aja loh, yang membuat dia sadar sendiri. Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, kasih bantu aku. Ada yang tahu? Nah, saya kasih kisah pendek ya. Jadi ceritanya kisah Gotami ini mempunyai satu anak tunggal, ya satu-satunya, yang sangat disayang dan cintai, yang mana suatu hari anak ini kemudian sakit dan meninggal.
Sebagai seorang ibu yang punya anak semata wayang tentu merasa ndak terima kan? Ndak terima. Dia pontang-panting dengan pikiran yang kacau balau, ya. Dengan kondisi seperti itu, kemudian dia dikasih nasihat oleh salah satu orang yang ia temui, coba bawa anakmu ketemu dengan Buddha. Siapa tahu Buddha bisa menghidupkan anakmu. Nah, kemudian ia datang ke tempat Buddha. Setelah Buddha periksa, anak ini sudah meninggal. Kan enggak mungkin tahu orang mati dihidupkan lagi. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Tapi kalau saat itu Buddha menyampaikan, Kisah Gotami, anakmu ini sudah meninggal. Apa yang terjadi? Tentu membuat dia menjadi semakin parah kondisinya. Maka Buddha punya cara, ya, dengan memfasilitasi kisah Gotami. Beliau bilang, kamu cari biji lada, ada juga beberapa kitab yang mengatakan biji sawi, cari biji sawi atau biji lada dari keluarga yang belum pernah kehilangan anggota keluarganya, yang belum pernah mengalami kematian di antara keluarganya. Nanti kalau kamu bisa dapat, anakmu bisa disembuhkan. Nah, akhirnya ia pergi mencari. Tentu di sini kita bisa menebak, dapat nggak? Nggak dapat. Tapi dengan cara seperti itu membuat dia menjadi sadar. Oh iya ya, ternyata yang mengalami hal seperti ini tidak cuma saya sendiri. Setiap orang yang saya temui tadi, entah sudah berapa puluh orang, semua sama. Dari situlah yang kemudian dia datang menghadap kembali kepada Sang Buddha dan sadar bahwa anaknya ini sudah meninggal. Dari situ baru Buddha mengajarkan cara yang terbaik supaya batin yang sudah terbuka ini mendapatkan manfaat yang lebih tinggi hingga ia menjadi seorang arahat dengan menggunakan fasilitasi saja. Nah, yang kedua ada Culapantaka di sini. Ada yang tahu? Culapantaka? Sama, Sang Buddha juga memfasilitasi dengan hanya selembar kain. Wes, kamu ndak usah ngapalin yang reno-reno karena disuruh ngapalin yang satu kata aja juga ndak bisa. Kamu pegang aja ini tisu, kain. Sambil kamu gosok, kamu bilang kotor, kotor, kotor. Padahal tadinya bersih. Tapi dia melihat perubahan dari lelehan keringat di tangan yang dia gosok terus-menerus akhirnya menempel di kain. Dan kain itu berubah menjadi kotor, sungguhan. Baru dia menjadi sadar, batinnya terbuka. Oh iya ya, sesuatu yang bersih, jika ini terus berproses dengan satu kondisi, maka akan menjadi kotor. Begitu batinnya terbuka, menjadi mampu menyadari apa yang telah ia pelajari dan dia melecut batinnya hingga mencapai tingkat kesucian tertinggi, bahkan mempunyai kesaktian-kesaktian yang sangat luar biasa. Inilah cara Buddha memfasilitasi siswanya untuk bisa menjadi sadar. Yang tentunya kita semua sudah mendapatkan fasilitas loh dari Sang Buddha. Dapat nggak? Dapat kan, yaitu warisan beliau, Dharma ini. Maka dengan Dharma ini, dengan fasilitas warisan beliau ini, kita pergunakan dengan sungguh-sungguh bagaimana kita bisa mengangkat derajat batin kita ini menjadi lebih bersih total dari kekotoran batin. Ya. Oke, yang kedua, dengan menggunakan argumentasi. Ya. Argumentasi ini salah satu contohnya beliau lakukan kepada Wisaka. Ada yang pernah baca kisahnya Wisaka? Wisaka ini salah satu penyokong utama Sang Buddha, di mana Wisaka ini suatu hari kehilangan salah satu cucunya, ya, salah satu cucunya sakit dan meninggal. Wisaka dengan meninggalnya sang cucu itu merasa sedihnya sangat mendalam. Sehingga Wisaka datang menghadap Sang Buddha meminta petunjuk supaya batinnya menjadi tenang, ya, tidak lagi kalut pada peristiwa kematian cucunya. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa
Bisaka ini mempunyai usia yang sangat panjang, bahkan lebih panjang daripada Sang Buddha sendiri. Dia berusia 120 tahun dan Wisaka ini dalam pernikahannya mempunyai 20 anak. Keluarga besar kan? Dari masing-masing anaknya dia punya cucu 20. Sekarang Anda kalikan aja, 20 kali 20 sudah berapa itu? Banyak sekali kan? Bisa dikatakan satu kampung. Tapi dia hanya kehilangan satu cucunya saja, sedihnya sudah sangat mendalam. Kemudian Sang Buddha cuma bilang, coba bisakah bayangno sendiri. Jika satu desa ini setiap rumah punya anak dan cucu sebanyak yang kamu miliki, terus dia kehilangan satu cucu, sedihnya sudah seperti kamu, kira-kira satu desa ini sempat bahagia enggak dalam kehidupan dia? Dia tentu geleng-geleng, seumur hidupnya pasti dia akan meratapi cucunya yang hanya satu itu. Padahal dia masih punya cucu banyak kan yang lain. Dari situlah kemudian Bisaka menjadi sadar. Oh iya, saya masih punya cucu-cucu yang lain. Ngapain saya gandoli yang satu ini yang memang sudah menjadi hukum alamnya, kamarnya dia juga sudah habis di kehidupan ini. Sudah waktunya ia lewat untuk melanjutkan perjalanan di kehidupan yang selanjutnya. Inilah cara yang kedua. Cara yang ketiga, nah ini Sang Buddha mengajarkan dhamma atau menyadarkan orang untuk bisa menjadi pemaham dharma dengan memanipulasi. Salah satu contohnya adalah dilakukan kepada Nanda, adik beliau sendiri. Ya, mempengaruhi tanpa disadari. Ada yang tahu kisahnya Nanda? Di hari pernikahannya, ia mengundang Buddha bersama para siswa beliau. Setelah selesai makan siang, Sang Buddha menyerahkan mangkoknya kepada Nanda. Kemudian beliau beranjak pergi dari tempat tersebut. Nanda berpikir, Buddha meminta saya suruh membawakan mangkok. Semoga nanti di depan pintu saya sudah diminta, saya bisa kembali kepada istri saya. Kan baru menikah nih. Ternyata sampai di depan rumah, Sang Buddha jalan terus. Loh, kok nggak diminta nih mangkoknya? Karena Nanda sungkan dengan kakaknya, dia ikuti. Dengan berpikir, paling nanti di gerbang kota juga diminta. Sampai gerbang kota, Sang Buddha jalan terus. Loh, kok nggak diminta lagi? Istri saya piye? Tapi karena sungkan kepada kakaknya, Nanda jalan lagi ngikuti. Sampai ke wihara. Dengan harapan masuk gerbang wihara, mangkoknya diminta dan Nanda bisa kembali kepada istrinya. Ternyata sampai di wihara, Sang Buddha pun diam. Hingga akhirnya beliau duduk di kutik beliau. Kemudian Nanda menghadap, menyerahkan mangkok. Buddha bertanya, Nanda, maukah kamu jadi biku? Coba Anda bayangkan sendiri, baru menikah, gitu, pengantin baru loh ini, ketemu sama kakaknya, terus ditanya seperti itu, saking hormat kepada kakaknya dan enggan untuk menolak, apa yang terjadi? Tentu dengan berat hati akan menjawab, iya saya mau. Tapi batin dia rasanya gimana? Kacau banget kan? Nah, sehingga pada saat ia betul-betul menjadi biku, sepanjang dia menjalani kehidupan di hari-harinya diisi dengan pikiran yang kacau. Karena pikirannya kacau, ia tidak bisa konsentrasi di dalam pelaksanaan dhamma. Kemudian Sang Buddha mengajak Nanda ini jalan-jalan ke alam surga dengan harapan ditunjukkan para dewi-dewi di sana dan nantinya si Nanda ini akan menjadi lupa dengan istrinya. Nah, dia diajak jalan ke alam surga. Pada perjalanan naik ke alam surga ini, di bawah dia, karena dia terbang ya, diajak oleh Sang Buddha itu terbang, di bawah ia melihat ada terjadi kebakaran hutan. Di proses kebakaran ini melihat ada monyet yang sedang terbakar. Ya. Begitu sampai di alam surga, Buddha bilang, ayo Nanda, lihat, itu kehidupan para dewa dan dewi. Coba perhatikan dewi-dewi di sini cakep-cakep enggak?
Wah, cakep luar biasa, Bante. Nah, sekarang bandingkan dengan istrimu yang di rumah. Cakep mana? Wah, ya cakep ini. Yang di rumah tuh sama dengan monyet yang kobong tadi loh. Nah, kurang ajar enggak itu? Tapi kemudian Buddha bilang, oke, kalau memang kamu menganggap Dewi di sini lebih cantik daripada istrimu, jika kamu mau belajar Dhamma dengan sungguh-sungguh, mempraktekkan Dhamma dengan sungguh-sungguh, maka jaminannya kamu bisa dapat Dewi-Dewi di sini. Siap? Wah, siap, Bante. Turun. Ya. Begitu dia turun, kembali ke kehidupan para biku, setiap harinya Nanda ini kemudian menjadi bahan cemoohan. Ya. Dikatakan bahwa, alah Nanda itu jadi biku, hanya kepengen dapat bidadari. Apa itu? Biku model gitu. Karena sering diejek seperti itu, membuat si Nanda ini menjadi terlecut batinnya. Saya harus bisa sungguh-sungguh menjadi biku yang bisa mencapai tingkat kesucian. Tidak hanya menjadi biku yang hanya mendapatkan jaminan seorang bidadari. Akhirnya dia berupaya dengan sungguh-sungguh dan betul-betul bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Tidak lagi punya keinginan apapun termasuk untuk mendapatkan para bidadari. Dari sini kita lihat Nanda itu dipengaruhi, tapi dia nggak sadar. Tapi dengan cara seperti itu, dia mendapatkan kekayaan yang sesungguhnya dengan menjadi seorang Arya, menjadi arahat. Tidak lagi tergerus oleh lingkaran roda samsara. Coba kalau dia kembali ke istrinya, apa yang terjadi? Mungkin kehidupannya berada di dalam roda samsara akan menjadi semakin panjang. Yang terakhir, Buddha melakukan pembabaran Dhamma, ya, mengajarkan Dharma dengan cara mendesak dan sanksi. Ini khususnya kepada mereka yang sudah tidak bisa diajari lagi. Ada caranya sendiri. Kepada Cana contohnya. Cana adalah kusir dari Pangeran Siddhartha. Karena Cana ini selalu dekat dengan Pangeran Siddhartha, bahkan pada saat beliau berangkat menuju ke hutan Uruvela bertapa untuk menjadi Buddha, yang mengantarkan adalah Cana. Setelah Buddha ini, setelah Siddhartha Gautama ini menjadi Buddha, Cana kemudian kembali menghadap beliau untuk menjadi siswanya, menjadi biku. Tetapi sepanjang ia menjalani kehidupan sebagai biku, karena merasa dekat dengan bosnya, kan dekat dengan Sang Buddha kan, ia menjadi congkak, sombong, dan sulit untuk dinasehati oleh siapapun termasuk Sang Buddha sendiri. Ia sering merendahkan biku-biku yang lain. Sang Buddha menasehati 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak mempan. Karena apa? Bosnya kan masih ada. Maka Buddha melihat, suatu saat jika Buddha sudah tidak ada, Cana ini pasti akan berubah. Maka pada saat menjelang Buddha parinibbana, Buddha ini berpesan kepada Bante Ananda. Ananda, tolong kamu kasih hukuman sama si Cana, supaya ia menjadi sadar. Setelah saya tidak ada, kasih hukuman namanya Dandakama, supaya ia menjadi sadar dan menjadi biku yang baik. Maka setelah Sang Buddha ini wafat, si Cana ini dipanggil dan dijatuhi hukuman Dandakama. Apa itu hukuman Dandakama? Di dalam kehidupan tradisi para biku ada hukuman tersebut, di mana seorang biku yang terkena hukuman Dandakama tidak boleh diajak komunikasi, atau istilahnya bisa dikatakan didiamkan, bukan diasingkan, tapi didiamkan. Ya, coba bayang kalau kita ada dalam satu komunitas gini, kita kenal semua, terus kemudian kita ini dicuekin. Ya, katakanlah di sini ada 50 orang, satu yang kena, yang 49 ini tidak boleh ngajak komunikasi, tidak boleh menegur, tidak boleh dekat dengan dia. Stres enggak? Pasti akan kacau batinnya. Tapi begitu dia kacau batinnya, dia menjadi ingat, oh iya saya punya kesalahan. Nah, begitu dia ingat punya kesalahan, maka ia harus memperbaiki kesalahan itu, dan ia harus
berusaha menjalankan yang terbaik sehingga ia bisa diterima kembali dalam komunitas tersebut. Inilah yang diperlakukan oleh Buddha kepada Channa, ya termasuk nanti kepada Potila. Baik, waktunya tinggal beberapa lagi, saya lanjutkan lebih cepat. Nah, ini ada 4 cara menjawab pertanyaan jika kita ditanya oleh siapapun di lingkungan kita, apakah itu dari komunitas Buddhis sendiri maupun di komunitas non-Buddhis. Ya, di dalam Anguttara Nikaya bab 4 ayat 42 Buddha menegaskan, kalau ada pertanyaan, 1, jawab dengan mutlak jika Anda tahu. Kalau tidak tahu juga bisa jawab dengan mutlak. Dengan jawaban apa? Saya tidak ngerti. Sudah, titik. Ya. Yang kedua, jawab dengan terperinci. Jika Anda memang paham dan mengerti itu, jawab dengan panjang dan lebar sehingga orang itu menjadi puas, menjadi paham dengan sebaik-baiknya. Ketiga, bisa dengan bertanya balik. Jika apa yang ia tanyakan meragukan kita, atau mungkin bisa kita sebut bisa menjadi apa ya? Kalau saya bilang itu bandil, tahu bandil enggak? Menjadi bumerang, ya. Maka kita tanya balik ke orang itu. Yang terakhir, dikesampingkan. Jika pertanyaan itu tidak akan membawa manfaat bagi dua belah pihak, ya, tidak perlu dijawab. Inilah 4 cara yang diberikan oleh Sang Buddha kepada kita semua, cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kita atau ditujukan kepada ajaran Buddha. Selanjutnya, di dalam Anguttara Nikaya, juga di dalam Pugala Panyati, cara kita menilai orang bisa kita cari caranya dengan ini. Tampakan orang yang berbentuk tinggi, bentuknya postur tubuhnya, ya, kemudian suaranya, kelusuhannya, kemudian dalam kelompok dhamanya, ya. Nah, di sini kita disebut dengan tampakan, suara, kelusuhan, dhamma ini adalah cara menilai. Kalau orang modelnya seperti ini, katakanlah kita ketemu dengan orang yang kelompok lusuh aja. Kalau modelnya orang seperti ini, mesti latar belakangnya ini. Memang tidak boleh menghakimi, tapi kita bisa punya istilahnya pagar dulu, ya, pagar tipis, ya, pagar tipis. Kita gali, oh berarti kalau latar belakangnya begini, cara hidupnya begini, ini kalau saya kasih pemahaman setara ini cocok. Kalau saya kasih ini ketinggian, saya kasih ini terlalu rendah. Ini bisa menjadi bagian ukuran. Nah, dalam praktek dhamma juga demikian. Oh, orang kalau cara hidupnya seperti ini, dalam komunitas seperti ini, dia tentu prakteknya baik. Oh, ini prakteknya kurang baik. Oh, ini prakteknya unggul. Oh, ini tidak unggul. Ini bisa diteliti dari kita melihat penilaian itu secara fisik. Ya, ini penilaian secara fisik. Selanjutnya, bisa menggunakan 4 dasar kemenarikan untuk bisa menarik orang supaya mau belajar, mau mengerti dhamma. Nah, di dalam Catari Mani Sanggaha Waduni ada 4 dasar, yaitu dengan pemberian, ucapan ramah, perilaku, dan kesetaraan. Diurai dalam bentuk demikian. Dalam bentuk kemenarikan yang pertama, pemberian dhamma. Ya. Dari awal mungkin kita berikan dulu yang kelompok materi. Setelah kita kasih materi, kita lihat posisi perkembangan batinnya bagaimana. Apakah ia hanya suka mendapatkan ikannya saja, atau ia sedianya juga mau menerima kailnya. Kalau memang ia bisa menerima kailnya, maka pemberian ikannya dikurangi, kasih kail, supaya ia bisa menggali sendiri, mencari sendiri. Begitu pula di dalam pemberian dhamma. Kita tahu pemberian dhamma adalah yang terbaik. Akan tetapi jika kita belum bisa memberikan dhamma yang sesungguhnya atau dhamma yang tertinggi, ajak dia diskusi untuk pemahaman-pemahaman yang ringan-ringan dulu. Pembagian dhamma yang kelompok dasar-dasar dulu. Ya. Kemudian berusaha bersikap ramah. Ya. Membabar dhamma lagi dan lagi kepada yang minat mendengarkan dengan perhatian. Dalam kelompok ini, biasanya kita kalau memang sudah punya niatan mau berbuat baik setiap hari, kita bisa mempunyai tekad. Seperti yang dilakukan oleh Bhante Rahula. Putra dari Buddha Gotama, ya, Rahula
itu mempunyai kebiasaan setiap pagi beliau bangun, kemudian berdiri di depan kutiknya, mengambil pasir dalam genggamannya, kemudian beliau bertekad, semoga hari ini saya mendapatkan nasihat sebanyak pasir-pasir dalam genggaman saya, dan semoga hari ini saya bisa melakukan kebajikan sebanyak pasir-pasir yang ada di dalam genggaman saya. Jika kita mempunyai tekad seperti itu, ya, kita bisa setiap hari terus mengembangkan Dhamma kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Ya. Sebagai misionari Dhamma yang ingin Dhamma ini bertahan dan ingin berdhamma ini berkembang, mari kita awali. Ya, kepada siapapun, ketemu siapapun, ajak dia diskusi dengan tema kebajikan. Jika ia sudah bisa kita ajak, kita tingkatkan dengan ayo prakteknya. Bukan cuma diskusinya, tapi ayo prakteknya. Dengan demikian, kita akan menjadi orang yang selalu berucapan unggul di dalam Dhamma. Yang ketiga, perilaku bermanfaat yang unggul. Mendorong, memantapkan, meneguhkan. Ya, meneguhkan di dalam keyakinan, di dalam moralitas, di dalam kedermawanan, dan di dalam kebijaksanaan. Kemudian, jika ketiga hal ini sudah terdapatkan, dari 1, 2, 3 ini terdapatkan, maka kita menyetarakan kemampuan batin kita dari para suciwan. Ya, harapannya kehidupan ini adalah kehidupan bagi kita yang bisa mengarah kepada tingkat-tingkat kesucian. Jika ini terus kita kembangkan, bisa jadi hidup ini adalah kehidupan yang terakhir dari roda samsara, karena hidup ini kita pakai untuk mensucikan batin kita sendiri. Oke. Nah, sebagai misionari Dhamma hendaknya mempertahankan integritas kita masing-masing. Ya. Di dalam Teragatha ayat 226 ini dijadikan patokan. Kalau kita melakukan sesuatu, hendaknya hanya mengatakan yang dilakukan. Dan hendaknya tidak mengatakan yang tidak dilakukan. Orang bijak mengenali, ia yang hanya mengatakan tetapi tidak melakukan. Artinya, jika kita melakukan diskusi maupun pembabaran Dhamma, kita bisa mengukur kepada diri kita sendiri. Saya menyampaikan ini, apakah saya sudah melakukan atau belum? Jika kita sudah melakukan, kita bisa menjadikan patokan diri kita ini salah satunya adalah sebagai dasar contoh. Tapi jika kita belum melakukan, kita katakan yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan dari apa yang saya pelajari, tapi bukan apa yang saya praktekkan. Ya, tuh lanjut. Nah, kisah-kisah ini bisa kita jadikan patokan. Di dalam ayat Dhammapada 158 ada satu kisah yang sangat baik untuk kita jadikan pengingat diri kita, yaitu kisahnya Upananda Putra Sakya. Di dalam ayat itu mengatakan, pertama diri sendiri dulu, mapan dalam kepantasan, barulah menasihati orang lain. Orang bijak hendaknya tidak kotor. Ini mempunyai kisah di mana Upananda Thera ini adalah seorang biku yang sangat terpelajar. Bahkan setiap kali ia ceramah selalu menekankan, jadilah orang yang selalu berbuat baik dengan tidak meminta imbalan apapun. Ini setiap kali ceramah ia mengatakan demikian. Akan tetapi dalam perilaku kesehariannya berbeda. Upananda ini punya satu perilaku yang kita katakan aja tidak pantas diikuti. Kisahnya seperti apa? Nah, suatu hari Upananda ini akan memasuki masa wasa, ya, menjalankan masa wasa, berdiam diri selama 3 bulan di satu wihara. Nah, karena ini biku yang terpelajar, biku yang pandai, maka Upananda diundang ke wihara A. Upananda tanya, kalau saya wasa di sini, nanti di akhir wasa kan ada katina. Saya dapat bagian jubah berapa? Dia dikasih tahu,
Kalau di wihara ini, di wihara A ini Bante, nanti Bante akan dapat 1 jubah. Kemudian Upananda meninggalkan tongkatnya di situ. Nah, dia datang ke undangan yang kedua ke wihara B. Dia tanya lagi, kalau saya wasa di wihara B, nanti saat Katina saya dapat bagian jubah berapa? Oh, di sini dapatnya 2 jubah, Bante. Dia tinggalkan tempat minumnya di situ. Kemudian dia berkunjung ke undangan selanjutnya. Dia tanya lagi, kalau di wihara C ini kalau masa wasa selesai saya dapat berapa? Di sini biasanya dapat 3, Bante. Kemudian dia tinggalkan satu barangnya yang lain, tempat untuk tatakan jubah, tatakan mangkok, tinggal di situ. Kemudian dia bergeser lagi ke tempat yang satunya lagi. Di tempat terakhir, dia mendapatkan jawaban setelah masa wasa selesai, ia mendapatkan 4 jubah. Kemudian selesai masa wasa, di wihara yang terakhir tadi dia dapat 4, wihara yang ketiga dia dapat berapa tadi? 3. Ya. Jadi dari masing-masing wihara yang barangnya ini dia tinggalkan, dia minta jatah. Totalnya sudah berapa itu? 1, 2, 3, tambah 3, 6, tambah 4, berarti dapatnya 10 kan? Nah, dalam perjalanan pulang kembali ke wihara tempat tinggal dia ketemu dengan biku yang sedang debat, rebutan, bingung bagi 2 jubah dan 1 selimut. Nah, akhirnya Upananda ini menjadi penengah. Sudah daripada kalian ribut, nih 2 jubah buat kalian satu-satu, selimutnya buat saya. Nah, setelah berlaku demikian, para biku ini kan protes, lapor kepada Sang Buddha. Nah, baru Sang Buddha kemudian menegur kepada Upananda, hendaknya kamu jangan berlaku dengan cara seperti ini. Karena kamu setiap kali ceramah selalu mengatakan, jangan mencari keuntungan. Ya, tapi kenapa kamu sendiri justru yang melakukan? Cobalah rubah perbuatamu. Maka muncullah syair ini. Pertama, diri sendiri dahulu yang dilatih. Baru setelah mapan dalam kepantasan, lakukan, nasihati orang lain. Kalau kita sendiri belum melakukan, jangan menasihati lebih dari apa yang belum pernah kita lakukan. Inilah dalam syair Dhammapada yang 158. Kemudian di dalam syair 259, ini ada satu kisah yang sangat baik kepada kita semua, yang mana intinya ya, jangan pernah minder jika kita belajar Dhamma baru sedikit. Juga jangan merasa sombong kalau kita sudah belajar banyak. Jika kita belajar Dhamma yang sedikit tadi kita lakukan terus-menerus dan kita terapkan, kita praktekkan, itu akan mendapatkan manfaat yang besar. Tapi sekalipun kita belajar banyak dan kita belum bisa melaksanakan, justru mengundang kesombongan, maka itu akan merugikan diri kita dalam kerugian yang sangat besar, seperti yang dialami oleh namanya Ekudana. Ya, biku Ekudana ini, bikunya hanya punya hafalan 1 bait syair. Itu beliau hafalkan dan beliau lakukan setiap hari. Sehingga setiap kali beliau ceramah, yang dia baca ya itu. Ya. Dan itu beliau lakukan bertahun-tahun. Hingga akhirnya beliau mahir. Baik itu mahir di dalam ucapan, mahir dalam tindakan, mahir di dalam kesempurnaan. Maka setiap kali selesai ceramah, Biku Ekudana ini selalu mendapatkan tepuk tangan dari para dewa. Karena auman dhammanya menggetarkan batin mereka. Nah, suatu hari Biku Ekudana ini kedatangan sahabatnya yang memang seorang penceramah Dharma, yang punya banyak pengetahuan Dhamma. Nah, di situ Biku Ekudana kemudian minta tolong, ayo gantian tolong kamu yang ceramah, karena kan saya sudah setiap hari di sini. Mereka sudah biasa dengar punya saya. Dan di wihara ini biasanya kalau saya ceramah, saya cuma ngertinya 1 kata itu, wah para dewa sudah bertepuk tangan semua. Ayo coba kalian yang punya pemahaman Dhamma banyak, gantian yang ceramah. Biar mereka juga lebih bahagia. Nah, akhirnya sahabatnya ini menggantikan untuk melakukan
ceramah Dhamma. Di akhir sesi ceramah Dhamma, tidak ada satupun yang bertepuk tangan. Jangankan para dewa, mereka yang datang saja tidak mudeng apa yang disampaikan. Nah, kemudian biku ini protes kepada biku Ekudana. Mana katamu setiap selesai ceramah, para dewa akan bersorak-sorai. Nah, di situ kemudian gantian biku Ekudana yang ceramah lagi. Begitu beliau selesai ceramah, ternyata betul seluruh alam itu ya terdengar riuh suara tepuk tangan dari para dewa. Nah, dari sini kemudian Buddha menegaskan, makanya tahu sedikit pun hayati Dhamma itu, laksanakan Dhamma itu. Ya, jika Dhamma itu diulang-ulang dengan baik, maka akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini yang saya sampaikan ini tadi bekal untuk kita semua sebagai misionari Dhamma. Inti yang kita bisa simpulkan, satu, sebagai misionari Dhamma, kita harus sedikit banyak belajar. Kedua, sedikit banyak harus mulai praktek. Ketiga, dengan dasar praktek yang telah kita lakukan, mari kita tularkan, kita kembangkan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Dengan tekad setiap hari harus ada Dhamma yang kita bagikan. Dengan demikian, pasti Dhamma akan berkembang. Kalau toh belum berkembang, setidaknya Dhamma ini akan bertahan lebih lama. Dengan demikian, banyak orang yang bisa mengerti dan akhirnya bisa mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada ya. Baik, sebagai penutup ya. Ini adalah doa di dalam Buddhis ya. Doa ini bisa Anda berikan kepada siapapun. Selain doa ini kita ulang untuk diri kita sendiri, juga doa ini bisa kita sampaikan kepada mereka dalam berbagai macam kondisi. Apa doanya yang tepat? Hotu te apa badang, apa tangkang, lahut hanang, balang, hasu wiharang. Artinya, semoga Anda jarang sakit, jarang lara, sigap kuat, dan hidup nyaman. Kenapa kok jarang sakit? Karena enggak mungkin bagi kita mengatakan semoga Anda sehat terus. Mungkin enggak? Secara Dhamma loh ya. Enggak mungkin, karena hidup ini selalu ada namanya bukan. Maka yang jelas, semoga Anda jarang sakit. Loro ning ojo sering-sering. Karena semua pasti mengalami sakit, tapi jangan sering. Jarang sakit, jarang lara dalam arti batinnya jangan terus galau. Boleh galau tapi jangan sering. Jarang sakit, jarang lara, tapi hendaknya apa? Semoga Anda sigap, ya, kuat, dan hidup nyaman sesuai Dhamma. Inilah doa Buddhis, doa kesehatan, doa keselamatan yang bisa kita pergunakan kepada siapapun yang kita temui. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari Dhamma semuanya. Semoga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang telah saya sampaikan, dan semoga ini bisa ditularkan kepada teman-teman yang tidak hadir. Semoga akhirnya kita semua memperoleh kebahagiaan. Terima kasih, saya akhiri. Sotihontu, Namo Buddhaya. Baik, anumodana kepada Romo Sugando Sugianto Gandika atas Dhamma Desana yang telah disampaikan. Semoga dengan apa yang disampaikan dapat membuat kami semakin bersemangat dan dalam menjalankan Dhamma. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya akan saya sampaikan beberapa pengumuman.
Pertama, minggu depan tanggal 18 Desember 2022, Puja Bakti akan diisi oleh Yang Mulia Karunasilo. Maka dari itu akan ada dana makan siang untuk Bante jam 11 siang. Yang kedua, Yayasan Samagi Wirya mengadakan puja pelita penyambutan Tahun Baru 2023 pada tanggal 1 Januari 2023. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ingin berpartisipasi, bisa mendaftar melalui admin Samagi Wirya sebelum hari Kamis tanggal 29 Desember 2023. Selanjutnya pengumuman ketiga, bagi yang ingin berdana melalui dana paramita bisa memasukkan dananya di kotak dana yang telah disediakan atau melalui transfer ke rekening Yayasan Samagi Wirya seperti yang ditayangkan di layar. Selanjutnya, untuk melengkapi kebajikan kita pada pagi hari ini, marilah kita membacakan Parita Patidana. Silakan, marilah kita membuka buku Parita halaman 122. Handamayang Patidanang Karomase Punya Sidanikatasa Yananyani Katanime Tesang Capakino Hontu Satananta pamanaka Yepiya Gunawanta Ca Bayamata Pitadhayo Dithame Capya Dithawa Anyema Chataverino Sathatitan Tilokasmin Tebuma Catuyonika Panceka Catuvokara Samsaranta Pawapawe Yatang Ye Patidaname Anumodhan Tute Sayang Ye Cimang Napachananti Dewa Tesang Nivedayong Maya Dinyana Punyanang Anumodhana Hetuna Sabhe Satha Satha Hontu Avera Sukaci Vino Kema Padang Capapontu Desa Sasijathang Subhang Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita membacakan nama Karapata. Silakan membuka kembali buku Parita halaman 23. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi.
Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Demikianlah puja bakti pada pagi hari ini telah usai. Marilah secara bersama-sama kita mengucapkan Sabhe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah puja bakti pada pagi hari ini telah usai. Kami himbau bagi para umat untuk tetap menjaga kesehatan. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Soti Hotu Namo Buddhaya.